Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala ahli wa sahbihi kirami ajma'in. Amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad kita selalu bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati segenap dosen pembimbing, yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamhuri, program bidang studi Sosiologi Agama 2B. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan sebagian pengetahuan saya mengenai konteks Arab pra-Islam dan implikasinya terhadap lahirnya friksi dalam Islam. Pemahaman konteks masyarakat sebelum kedatangan Islam memiliki peran penting bagi kita untuk dapat memahami bahwa hadirnya Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan. Islam muncul tidak lain hanya merupakan sebuah upaya untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan, baik yang menyangkut keyakinan sosial, politik, ekonomi yang sedang melingkupi masyarakat Arab saat itu. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam secara umum ditandai dengan beberapa kondisi, antara lain kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan kondisi religius. Nah, kita beranjak kepada penjelasan tentang friksi dalam Islam atau potret awal perpecahan umat Islam pada saat itu. Persoalan yang pertama kali terjadi dalam Islam sehingga menimbulkan friksi atau konflik pasca wafatnya Nabi SAW adalah konflik sosial politik, bukan berkaitan dengan persoalan agama atau dengan suksesi kepemimpinan atau qiyadah. Dengan kata lain, siapa yang berhak menjadi pemimpin negara atau riasah al-daulah pasca Nabi wafat. Dalam kaitannya dengan persoalan suksesi ini, kepemimpinan tersebut, sahabat terbelah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Ansar atau penduduk Madinah. Kelompok inilah yang pertama kali menginisiasi pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah atau aula tempat pertemuan resmi di Madinah pada saat itu. Misi mereka adalah pelantikan kepemimpinan atau pemimpin kelompok mereka atau kaum Hazrat. Pemimpin kelompok mereka atau kaum Hazrat yaitu Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Nabi SAW. Kedua, kelompok Muhajirin, penduduk Mekah, antaranya Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Mereka juga bertujuan mengukuhkan salah seorang dari kalangan mereka sebagai pemimpin dengan dalih mereka sebagai kelompok yang pertama kali beriman dan mengembangkan misi dakwah dan berjuang bersama Nabi. Selain itu, argumentasi berjuang bersama Nabi, kepantasan atas kelanjutan kepemimpinan Nabi SAW, dikukuhkan ungkapan atau para pemimpin dari kelompok Quraisy memunculkan kembali sentimen kesukuan atau nasab yang menjadi bagian dari pengalaman sejarah mereka atau Arab pra-Islam. Perselisihan antara kedua kelompok ini berakhir dengan dikukuhkannya Abu Bakar sebagai khalifah atas usulan Umar bin Khattab. Ketiga, kelompok ini merupakan representasi keluarga Nabi dari Bani Hashim dan
baiti al-kiram, di antaranya Fatimah istri Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul bin Abdul Muttalib atau paman Nabi, dan Ibnu Zubair. Kelompok ini tidak hadir dalam suksesi atau Sakifah dan tanpa sepengetahuan mereka karena masih disibukkan dengan pengurusan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka mengkritik hasil suksesi di Sakifah dengan dalih yang sama dengan argumentasi kelompok kedua, yaitu prinsip asyabiyah, komunitas Nabi menurut mereka. Dalil tersebut lebih mengukuhkan posisi kelompok mereka dibandingkan posisi Muhajirin dan Ansar pada saat itu. Bani Hashim lebih layak merupakan keluarga Nabi. Selain itu, Ali bin Abi Thalib adalah figur yang paling berhak atas posisi tersebut karena keislamannya tidak diragukan atau pertama kali memeluk Islam di kalangan sahabat pada waktu itu, dan turut berjuang dalam dakwah Nabi SAW. Otoritas dan kapasitas keilmuannya serta keikhlasannya tidak disangsikan, dan sejumlah argumen lainnya berupa statement Nabi yang menunjukkan kapasitas Ali bin Abi Thalib. Politik di internal umat Islam saat itu terkait posisi kekhalifahan tidak serta-merta menimbulkan perpecahan dalam wujud aliran ataupun mazhab keagamaan tertentu. Sebaliknya, umat Islam saat itu tidak memiliki komitmen persatuan. Kendati demikian, sejarah juga mencatat bahwa keyakinan tentang hak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib mengakar kuat dan menjadi memori kolektif dan kalangan mereka, atau Ali al-Nabi dari kalangan Bani Hashim. Sebagaimana tradisi ashabiyah Bani Hashim atau tipikal masyarakat Arab pra-Islam yang sudah mengakar kuat, mereka menilai tentang kepemimpinan atau merupakan hak kewarisan atau miratsun syar'iyun berdasarkan sistem sosial masyarakat Arab pada saat itu. Dan Ali bin Abi Thalib merupakan sosok yang memenuhi kriteria tersebut karena memiliki jalur kekerabatan yang cukup kuat dengan Nabi Muhammad SAW, di samping modalitas lainnya yang tidak diragukan lagi. Namun apa daya, terpilihnya kepemimpinan Abu Bakar dan Abu Thalib dalam khutbahnya menjelang pelantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, sungguh kalian mengetahui bahwa saya lebih berhak atas kekhalifahan tersebut dibandingkan yang lain. Mungkin ini saja penjelasan yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan lebihnya itu datangnya dari Allah dan kurangnya itu datang dari saya sendiri pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kami akhirul kalam. Wallahul maufiq ila uttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.